Terus di sisi kiri berkurang 200 di sisi kanan. Nah, berikutnya, transaksi berikutnya adalah satu unit kendaraan secara kredit. Membeli satu kendaraan secara kredit. Nah, ini yang apa namanya, yang perlu saya beri catatan ya, yang perlu saya beri catatan. Membeli kendaraan secara kredit. Karena disebutnya kredit, maka istilah kredit ini sebenarnya adalah tidak tunai. Arahnya kemana sih Pak Arif ini kok pelan-pelan gitu ya? Saya pelan-pelan karena biasanya kalau kita menerima istilah kredit, yang ada di pikiran kita itu angsuran. Kredit itu berarti nyicil. Nah, dalam akuntansi, kredit itu adalah tidak tunai. Kalau nyicil itu installment, ya angsuran. Nah, yang saya gunakan di sini itu adalah istilah kredit atau kalau dalam buku-buku bahasa Inggris disebut sebagai on account. Atau bahasa gampangnya mungkin tidak tunai. Tidak tunai dengan mencicil berbeda. Ya, tidak tunai dengan mencicil berbeda. Berbedanya di mana? Kalau tidak tunai mungkin nggak kita bayar sekarang, tapi dibayar minggu depan, dibayar bulan depan, dibayar 2 bulan lagi. Senilai di mana kita mengambil barangnya. 180 juta dibayar minggu depan kita bayar 180 juta. Tidak dicicil. Itu. Kalau dicicil berarti dengan angsuran. Ya. Kalau cicil berarti dengan angsuran. Ya. Nah, di kalau mencicil utangnya utang ke bank atau utang ke lembaga pembiayaan, bukan utang usaha. Kalau utang usaha itu utang yang dibayarkan dalam jangka waktu usaha di bawah setahun. Ya, jadi itu perbedaannya. Kenapa saya pelan-pelan, ya semoga ini cukup pelan ya, mohon maaf kalau terlalu cepat. Kenapa saya menguraikan hal ini, mencoba dengan pelan-pelan? Karena banyak sekali perbedaan cara berpikir pada saat mendengar kata kredit. Ya. Jadi kredit di sini adalah tidak tunai dan bukan berupa angsuran. Oke. Jadi mencatatnya, kalau kita beli secara kredit atau tidak tunai, maka kita catat sisi asetnya, kalau kita beli kendaraan, ya catat kendaraannya, kemudian kita tidak catat di ekuitas, tapi kita catat di liabilitas. Kita catat di kewajiban. Ya. Kita catat di kewajiban. Sebesar 180 juta. Kemudian di ini beberapa waktu kemudian gitu ya, beberapa dibayar. Maka pada saat dibayar, utangnya berkurang 180 juta, duitnya berkurang 180 juta. Karena duit tunai ditarik, dibayarkan ke dealer mobil atau pihak lain yang punya mobil tadi gitu. Jadi utangnya berkurang, utangnya jadi nol, kasnya berkurang. Nah, jadi dalam tabular analisis itu kita hanya menambahkan atau mengurangkan masing-masing akunnya saja. Tidak berpikir ini debit atau kredit, tidak. Gitu ya. Kita hanya menambah atau mengurangi masing-masing akun yang ada. Gitu. Berikutnya,
Bapak Budi menagih sewa 2 mobil selama 10 hari kepada PT Serena senilai 7 juta. Menagih berarti belum menerima pembayaran. Ya. Kata-kata menagih itu berarti kita baru nagih. Nagih itu biasanya dengan invoice, seperti yang kemarin di persiapan proses akuntansi ada bukti. Bukti ada faktur penjualan, gitu. Ada invoice. Nah, menagih dengan invoice.